Gadis desa untuk CEO tampan apps. Pertama, suatu siang seorang gadis memakai seragam sekolah menengah berjalan sendirian ketika sebuah mobil silver berhenti tepat di sampingnya. Keluarlah 3 anak sebaya menghampirinya. Anissa hanya bisa pasrah ketika 3 teman sekolahnya itu merebut tasnya dan menghamburkan semua isi di dalam tas itu. Ya, gadis itu adalah Anissa dan ketiga gadis yang membulinya adalah teman sekolahnya yang tidak suka DG Anissa. Kasian sekali si culun jalan kaki, kata Rena. Iya, bagaimana kalau kita bantuin dia bawa tasnya, guys? Sambung Putri. Sini tas lo, biar gue bawain. Kata Rena merebut tas Anissa. Tolong jangan ambil tasku. Tolak Anissa mempertahankan tasnya. Aps, isinya jatuh semua. Kata Rena yang dengan sengaja menumpahkan semua isi tas Anissa, sambung DG gelak tawa kedua temannya. Sorry, keinjek juga, sambung Salsa kemudian. Kayaknya ini udah gak layak pakai deh, udah kotor gini. Iya gak guys? Putri mengambil salah satu buku dengan tatapan jijiknya. Bagusnya diginiin, sambungnya lagi sembari menyobek buku itu di hadapan Anissa. Mereka bertiga meninggalkan Anissa. DG tertawa puas karena sudah mengerjain Anissa. Setelah ketiganya pergi, Anissa memunguti buku-buku yang berserakan di jalanan sambil menahan isikan tangisnya. Saat hendak berdiri, tiba-tiba sebuah mobil sport mengerem mendadak dan untungnya tidak menabrak Anissa. Anissa menyingkir ke tepi jalan. Seorang pria yang berada di dalam mobil itu menurunkan kaca mobil. DG raut wajah marahnya. Woi bocil, kalau mau berhenti jangan di tengah jalan dong. Lo pikir ini jalanan punya nenek moyang lo apa? Ucap pria itu kesal. Maaf om, ucap Anissa. Om, lo pikir gue om? Ucap pria itu dan langsung berlalu tanpa memperdulikan Anissa yang terpaku di tepi jalan. Udah 3 tahun semenjak dia masuk SMA, dia dibully oleh teman-teman sekolahnya. Ditambah bibi dan sepupunya yang tidak pernah baik sedikit pun sama dia, bahkan setiap hari dia dijadikan seperti pembantu oleh keluarga pamannya. Anissa anak yatim piatu sejak kelas 1 SMP. Sejak kecil dia tinggal di desa bersama kedua orang tuanya. Tetapi sejak orang tuanya meninggal, dia terpaksa ikut pamannya karena tidak ada keluarga lagi di desa. Awalnya bibinya tidak mau merawat dia, tetapi dengan terpaksa bibinya mau menerima dia dan mau membiayai sekolahnya dengan syarat dia harus bekerja tanpa dibayar di rumahnya. Pamannya tidak bisa berbuat apapun untuk membela Anissa karena rumah itu adalah rumah istrinya. Pamannya tidak punya apa-apa selain istri dan anaknya. Pekerjaannya pun hanya mandor biasa yang gajinya pas-pasan dan semua gaji dipegang oleh istrinya. Anissa menerima semua persyaratannya dan bahkan jatah makannya pun sehari hanya sekali. Beruntung dia anak yang cerdas sehingga bisa sekolah di sekolahan elit menggunakan beasiswanya. Dan karena itulah banyak teman sekolahnya membuli dan menghinanya. Kuat Nis, kamu kuat, demi masa depanmu kamu harus tetap semangat, jangan sampai lemah. Ucapnya dalam hati. Sesampainya di rumah, Anissa langsung berganti pakaian dan ingin mengambil makanan, tapi baru mau ngambil nasi, Sinta anak pamannya datang dan menghinanya. Oh, enak bener ya, pulang bukannya beres-beres rumah dulu, ini malah enak-enakan mau makan. Kata Sinta. Tapi aku lapar Sin, aku belum makan dari semalam. Ucap Anissa. Gue gak peduli ya, sekarang cuciin baju gue dan sepatu gue. Jangan lupa baju yang kemarin lo cuci juga disetrika karena gue mau pakai buat pergi nanti sore. Perintah Sinta. Aku capek banget, aku juga lapar banget, aku makan dulu ya. Pinta Anissa. Oh, jadi sekarang lo udah berani ngelawan ya? Mau gue aduin ke mama biar lo tidur di luar? Ancam Sinta. Anissa pun langsung pergi mengambil pakaian kotor untuk dicuci, dan setelah semua cucian beres, Anissa langsung menyetrika baju yang diminta Sinta. Karena kelelahan dan kelaparan tanpa sengaja Anissa ketiduran. Beberapa saat kemudian Sinta datang ingin mengambil bajunya dan geram saat melihat Anissa tidur dalam kondisi setrika di atas bajunya. Akah baju aku? Jerit Sinta sambil mengangkat bajunya yang sudah bolong. Anissa pun kaget dan terbangun karena jeritan Sinta. Halo, gue suruh nyetrika bukannya tidur. Lihat nih baju gue jadi rusak gini gara-gara lo. Mama Afsin, aku gak sengaja ketiduran. Jawab Anissa sambil menunduk. Emang lo pikir dengan kata maaf bisa balikin baju gue? Ucap Sinta kesal. Mama maaf, nanti aku ganti gajumu DG yang baru. Lo pikir lo bisa gantiin baju gue ini? Ini itu baju mahal, bahkan lebih mahal dokter biaya SPP lo 2 bulan.
Lo gak bakal mampu buat gantinya. Ejek Sinta dengan menunjuk-nunjuk jarinya ke muka Anissa. Murni, bibinya Anissa yang baru pulang dari arisan langsung menghampiri karena mendengar ribut-ribut dari depan. Ada apa sih ribut-ribut kedengeran nyampe depan tahu berisik? Ucap bibi Murni jutek. Ma, lihat ini. Gara-gara bocah tengil ini bajuku jadi rusak. Aku mau pakai buat acara pesta sore ini tapi malah dirusakin sama dia. Adunya. Bocah tengil, kamu apakan baju anakku? Ini baju mahal dan kamu gak bakal bisa ganti tahu. Ucap bibi Murni dengan emosi. Maaf Bi, Anissa gak sengaja. Gak sengaja kamu bilang? Kalau kamu kerjanya bener gak bakalan kayak gini. Sebagai hukuman kamu malam ini tidur di luar dan gak ada jatah makan sampai besok sore. Kata bibinya. Tapi Bi, Anissa lapar belum makan dari semalam. Ucap Anissa. Aku gak peduli mau belum makan, mau sakit, aku gak peduli sama kamu. Kalau bukan karena paman kamu, aku gak sudi melihara kamu di rumah ini. Kata Bi Murni emosi. Arya sang paman yang juga baru pulang kerja langsung menuju ruang belakang karena mendengar ribut-ribut yang terdengar sampai depan rumah. Ada apa ini? Sore-sore ribut gak jelas. Kedengeran sama tetangga gak enak Bu. Kata Arya kepada sang istri. Ini loh Pak anak ini ngerusak bajuku. Ini baju mau aku pakai sore ini. Sinta mengadu. Baju aja dipermasalahin, besok beli lagi aja. Kamu kan punya uang buat beli. Jawab Arya kepada sang anak. Kamu gimana sih Mas malah belain anak ini dribda anak sendiri? Ini itu baju mahal. Ucap sang istri. Udah gak usah diperpanjang. Nih uang buat beli baju baru. Arya menyerahkan beberapa lembar uang kepada sang putri berharap tidak memperpanjang masalah itu. Maafin anak dan istri Paman Yani, Arya mengelus pundak ponakannya dan pergi menyusul anak dan istrinya. Tapi masalah itu tidak selesai begitu saja. Karena malam ini Anissa benar-benar tidur di teras hanya beralaskan tikar dan juga satu bantal. Malam semakin larut perut yang keroncongan membuat Anissa tidak bisa tidur DG tenang. Anissa meringkuk di teras rumah DG memeluk kedua kakinya saat hujan turun begitu derasnya. Eps.